Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sambung pembicaraan kita mengenai ikhlas dan menghadirkan niat dalam seluruh amal. Kita telah membicarakan ayat-ayat Al-Quran yang datang mengenai ikhlas dan niat. Sekarang yang akan kita bicarakan mengenai as-sunnah atau hadis-hadis yang datang tentang ikhlas dan niat. Hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya nomor 1, jadi dijadikan oleh Imam Bukhari nomor 1. Sedangkan Imam Muslim dalam sahihnya nomor 1907. Lafaz yang akan kita bicarakan ini lafaz Al-Bukhari. Jadi dari Umar bin Al-Khattab. Jadi telah diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab. Radhiyallahu anhu. Beliau ini mengatakan di atas mimbar. Jadi Umar bin Al-Khattab, bukan Khattab, Al-Khattab. Jadi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqulu alal mimbar. Jadi Umar bin Al-Khattab ini mengatakan di atas mimbar. Apa kata beliau? Sami'tu Rasulullah sallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu illa dunya. Faman kanat hijratu illallah wa rasulihi fa hijratu illallahi wa rasulih. Faman kanat hijratu illa dunya yusibuha awi lamroatin yang kihuha faizratu ila ma hajara ilaih. Jadi Umar bin Al-Khattab ini mengatakan, di atas mimbar dia mengatakan, apa kata beliau? Maksudnya, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda Rasulullah? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya amal-amal itu dengan niatnya, dan bahwasanya bagi setiap orang itu apa yang diniatkan. Jadi amal itu bergantung dengan niatnya, dan setiap orang itu akan mendapat amal tergantung niatnya. Niatnya untuk apa gitu ya. Karena dijelaskan oleh Rasulullah di selanjutnya dengan sabda selanjutnya ya. Faman kanat hijratu illallahi wa rasulih fa hijratu illallahi wa rasulih. Dan siapa yang ada hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka hijrahnya itu adalah karena Allah dan Rasulnya. Jadi dia akan dapat ganjaran dari Allah nanti dari akhirat. Jadi tergantung niatnya. Kalau hijrahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Tapi sebaliknya, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, dan orang yang ada hijrahnya karena dunia, yang ia ingin mendapatkan dunia tersebut, au ila mra'atin, atau kepada perempuan, yang kihuha, yang ingin dia nikahi, fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu kepada apa-apa yang dia hijrah kepadanya. Jadi ini nyata, jelas. Ini dijadikan oleh para ulama sebagai dalil pentingnya niat dan ikhlas. Hadis ini sudah kita bicarakan sebetulnya di dalam video amal itu bergantung pada niatnya. Bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Jadi ulama mengatakan hadis ini, yang dikehendaki oleh hadis ini adalah bahwasannya
amal-amal syar'i, ya, amal-amal yang secara syar'i, ya, amal-amal ibadah secara syar'i itu berhubungan dengan ganjaran dan balasan, ya, ganjaran dan siksaan itu tergantung kepada niatnya, ya. Jadi ganjaran dan balasan akan didapat tergantung niatnya, ya. Niatnya mana, kata Rasulullah tadi kan, kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, jadi hijrahnya itu amal-amal ibadahnya itu adalah memang karena Allah dan Rasulnya, dan akan dapat ganjaran balasan nanti di akhirat, ya, di hadapan Allah, ya. Tapi sebaliknya, ya, kalau amal ibadahnya di sini dicontohkan hijrah, ya, karena hijrah ini penting masa itu, ya, penting hijrah ini karena masa Rasulullah ini hijrah dari Makkah ke Madinah, ya. Jadi diberikan contoh hijrah. Jadi kalau dia hijrah karena Allah dan Rasulnya, karena perintah Allah dan Rasulnya, disuruh hijrah oleh Allah dan Rasulnya, maka dia hijrah ke Madinah itu adalah karena Allah dan Rasulnya, dan akan mendapat ganjaran nanti di hari akhirat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia hijrah dari Makkah ke Madinah karena ada urusan dunia, untuk dunia, ya, bukan karena perintah Allah, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, tapi untuk urusan dunia, untuk berdagang, berniaga, ya, ya, untuk niaga atau perdagangan, maka ya dapatlah dunia, tapi jangan berharap itu mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya dapat ganjaran di dunia, dapatlah dia perdagangan harta benda dunia. Tapi begitu nanti masuk alamul akhirah, hari pembalasan, tidak ada balasan baginya. Begitu juga kalau seorang hijrah dari Makkah dan Madinah, ya, hanya untuk menikahi seorang perempuan, jadi dapat mungkin perempuan itu, tapi tidak ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia niat bukan ikhlas lillahi taala. Limtithali awamirillah wa rasulih. Ya, jadi dia hijrah itu bukan untuk melakukan perintah Allah dan Rasulnya supaya hijrah ke Madinah, tapi dia hijrah karena dua perkara tadi, dunia dan perempuan, ya. Ini disebut dalam Al-Quran, ya, dunia dan perempuan ini adalah barang-barang perhiasan dunia yang menjadi godaan bagi setiap manusia, ya. Zuyyina linasi hubus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir muqantarah, kan, minat zahabi wal fiddati wal khailil musawamah wal an'am wal khailil musawamah dalika mataul dunya, ya. Itu ada perhiasan dunia, ya. Jadi perempuan, anak, barang-barang, harta benda, ya, dunia lah pokoknya, dan perempuan, ya. Dua perkara ini, dunia dan perempuan. Jadi jangan kita melakukan amal ibadah karena dunia dan perempuan, tapi kita memohon kepada Allah, kita beramal ibadah ini ikhlas lillahi ta'ala karena Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya telah memerintahkan kita, ya. Allah dan Rasulnya telah melarang kita. Jadi amal ibadahnya ada dua. Amal ibadah karena takwa, ya. Takwa ini melakukan atau melaksanakan keperintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kita beramal ibadah untuk menjauhi atau mencegah larangan yang dicegah oleh Allah dan Rasulnya, ya. Itulah disebut takwa, ya. Jadi bukan karena dunia. Dunia ini macam-macam, kan, harta benda, ya, jabatan, apalagi macam-macam lah dunia ini, dan juga perempuan, ya. Naudzubillah, ya. Dua perkara ini menjadi penggoda bagi setiap orang, ya, sehingga dia beramal ibadah karena dua perkara tersebut, ya. Dan bagi setiap orang itu, ya, apa yang diniatkan tadi, ya. Jadi dia harus menentukan niatnya, ya. Ini terutama dalam ibadah-ibadah, ya. Nanti kita beri contohnya sholat, gitu, ya. Ada contohnya ibadah sholat, ya.
Jadi tempat niat ini kolbu ya. Tempat niat ini kolbu, bukan di mulut. Mahalun niat al kolbu. Jadi tempat niat ini kolbu ya. Kolbu yang di dalam dada ini. Faina wa bi qalbihi duna lisani ajazah ya. Ajazah. Jadi jika seorang berniat dengan kolbunya bukan dengan lisannya, cukup baginya ya. Cukup dia niat dengan kolbu, tak payah dia melapaskan ya. Tapi jika dia berniat dengan kolbunya ya, walam yatalafuz bilisani aja alal madhab. Jadi pendapat ulama Asy-Syafi'i ya, pendapat mazhab Asy-Syafi'i ya, kalau seorang berniat dengan kolbunya dan dia tidak melafazkan dengan lisannya, maka cukup baginya niat tersebut. Dan dengan pendapat ini memutuskan jumhur ulama Asy-Syafi'i ya. Jadi sekali lagi, jika dia melafazkan dengan lisannya dan berniat dengan kolbunya, maka ini menguatkan niat tersebut ya, kata sebagian orang ya. Jadi kenapa dilapaskan? Membantu kolbu katanya, membantu menghadirkan niat dalam kolbu ya. Mungkin belum terlatih ya niat dengan kolbu. Kalau orang-orang yang sudah terlatih, tak payah dia melapaskan niat tersebut ya. Tapi kalau orang belum terbiasa, ya dia melapaskan niat itu. Tapi jangan lupa, kalau dia tidak berniat dalam kolbu, sebaliknya ya. Jadi kalau dia tidak berniat dengan kolbu ya, dia melapaskan niatnya, maka tidak sah niat tersebut ya. Jadi tidak dianggap niat tersebut, tak ada nilainya. Jadi niat itu dalam kolbu harus berniat, jangan hanya lisan. Kalau dia melapaskan dengan lisan, tak berniat dengan kolbu, tidak cukup, tidak sah ya. Jadi kolbu yang utama ya. Jadi kalau dia melapaskan boleh ya. Kalau tidak melapaskan juga boleh ya. Yang utama niat di dalam kolbu ya. Ini juga pendapat mazhab Syafi'i ya. Jadi kalau seorang tidak berniat dengan kolbu, melafazkan niatnya dengan lisan, tidak dianggap niatnya dan tidak sah niatnya ya. Jadi bagi seorang itu hendaklah dia menghadirkan niatnya di dalam kolbu, niat ikhlas lillahi ta'ala dalam seluruh amal ibadah. Sebagai contoh nih, orang berwudu. Dia mau wudu itu niat dalam kolbu ya. Tak payah dilapaskan kalau dia sudah biasa dengan kolbu ya. Tapi kalau nggak biasa dengan kolbu, ya dilapaskan. Tapi tetap saja dalam kolbu berniat untuk membantu menghadirkan niat dalam kolbu ya. Jadi niat dalam kolbu dia, niat berwudu. Jadi ketika dia berwudu, dia berniat lillahi ta'ala, dan juga dia berniat wudu itu untuk melaksanakan perintah Allah ya. Jadi dengan demikian wudunya itu menjadi ibadah di sisi Allah. Tapi kalau dia nggak niat lillahi ta'ala, nggak jadi ibadah wudu itu ya. Hanya seperti membasuh badan aja dengan air ya, tidak jadi ibadah. Karena wudu itu perintah Allah kan, perintah Allah dan Rasulnya. Jadi kita melakukan amal ibadah ini karena niat lillahi ta'ala. Kalau nggak ada niat tuh, kan tadi disebut walikul mri'im manawa ya, bagi setiap orang itu apa yang diniatkan. Kalau nggak dia niat dalam kolbu, yang nggak ada ganjarannya ya. Jadi dia niat di dalam kolbu ya. Begitu juga dengan sholat ya. Jadi kalau ada orang mau sholat, niat sholat saja nggak cukup, dia harus tentukan niatnya ya. Kan disebut tadi wa innama likulli imri'in manawa, dan bahwasanya bagi setiap orang itu apa yang diniatkan. Jadi dia tidak cukup kalau sholat misalkan niat sholat dalam kolbu Allahu Akbar, padahal sholat itu sholat zuhur, tidak cukup.
Jadi dia tentukan niatnya dalam kalbunya itu sholat zuhur. Ya. Kalau dia sholat zuhur, kalau sholat asar ya tentukan sholat asar. Dan seterusnya ya. Apakah dia sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Ya tentukanlah niatnya ya. Dia niat sholat subuh, masa subuh. Dia niat sholat zuhur ketika sholat zuhur. Dia sholat asar ketika sholat asar. Dia sholat maghrib ketika sholat maghrib. Dia sholat isya ketika sholat isya. Tentukan niat tersebut. Ya. Jadi dia sholat itu menentukan niat dan nilai ta'ala gitu ya. Gak bisa kalbu melapaskan, yang lapaskan lisan ya. Jadi kalau ingin dibantu dengan melapaskan silakan, tapi ingat kalbu tetap berniat ya. Tapi jangan mau melapaskannya dalam kalbu, gak bisa. Yang melapas itu kan lisan gitu ya. Jadi caranya bang, dekatkan niat itu ketika mau takbiratul ihram ya. Nah ini tidak mudah ya. Jadi niatkan aja misalnya usolli zuhur ya. Usolli zuhur ya. Aku sholat zuhur gitu ya. Usolli zuhur ya. Jadi imam atau makmum. Terus Allah nakitka, Allah ini dalam kolbu ya. Jangan dilapaskan kolbu nggak bisa dilapaskan. Nanti kalau mencoba-coba melapaskan dengan kolbu akhirnya gak jadi sholatnya ya. Jadi was-was ya. Setan ini pandai, dia begitu jadi was-was. Jadi sehingga bolak-balik aja orang niat Allah nggak jadi, Allah nggak jadi, Allah nggak jadi. Kalau udah gitu niat aja dong, Allahu Akbar, cukup ya. Tak usah dilapaskan lagi gitu. Karena yang melapas itu lisan. Jadi ketika dilapaskan sebelum takbiratul ihram. Tapi ketika sudah takbiratul ihram udah itu kolbu yang ini. Ya. Ada kan kita lihat kadang-kadang orang-orang tuh yang mau sholat tuh bolak-balik saja dia. Allah nggak jadi, Allah nggak jadi. Ya. Sama dengan wudhu, itu was-was jadinya ya. Was-was syaitan masuk sana. Selanjutnya hadis kedua ya. Hadis kedua ini diriwayatkan oleh sama Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ya. Imam Al-Bukhari dalam hadis nomor 2118 dan hadis Muslim nomor 2884 ya. Apa bunyi hadisnya? Insyaallah akan kita sambung dalam kesempatan yang lain ya. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.